Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semakin melihat banyaknya tulisan-tulisan, banyaknya aksi-aksi yang disampaikan terkait dengan virus corona. Saya menulis satu refleksi tentang virus corona dan iman. Apa yang saya lihat dari banyak orang, dari banyak tulisan-tulisan juga, saya coba tuangkan dalam tulisan sederhana ini. Mungkin saudara bisa menyimaknya sebentar. Ribuan tahun usia bumi ini, dengan semua musibah, bencana, dan penyakit yang datang silih berganti. Ribuan tahun manusia berusaha mengenal penciptanya. Namun seringkali kita gagal mengenalnya dengan sungguh. Virus demi virus berkecamuk sepanjang abad. Kelahiran dan kematian tetap berjalan dalam roda kehidupan. Manusia dalam ketakutannya saling menghujat dan menghakimi satu dengan yang lain. Padahal sudah seharusnya lah kita semakin mendekat kepada Sang Pencipta. Semakin menyadari bahwa kita hanyalah bagaikan sebutir debu di hadapannya, namun tetap dikasihi dan dipelihara olehnya. Seperti bunga yang sebentar ada, lalu layu, dan pada akhirnya mati. Apa yang dapat kita banggakan dalam hidup yang singkat ini? Kekayaan atau kehebatan? Prestasi atau jabatankah? Semua itu tiada berarti ketika engkau menghadap Penciptamu. Semua itu bagaikan dinding rapuh yang segera akan hancur. Dikala seseorang beriman kepada Sang Pencipta, muncullah orang lain yang mengatakan, kamu naif. Emangnya kami tidak beriman? Di saat yang lain menyerukan tindakan pencegahan, yang seorang lagi akan mengatakan kamu tidak beriman. Segampang dan semudah itu manusia menunjuk jarinya kepada orang lain. Padahal setiap orang diberikan ukuran untuk bertindak sesuai iman dan keyakinannya. Jadilah padamu sesuai dengan imanmu. Demikian yang saya tahu. Namun itu pun dikecam orang, dihina orang, dicela orang. Seolah-olah hanya merekalah yang mempunyai hak untuk berbicara. Yang lain cuma numpang hidup di bumi ini, ngekos. Yang satu berbicara mengenai profesionalitas, yang lain berbicara mengenai keamanan, sementara yang satunya lagi berbicara mengenai pencegahan. Sadarkah kita, sehebat apapun profesi yang kau miliki, seprofesional apapun profesi Anda, sepakar apapun Anda dalam bidang Anda, satu hari engkau akan pulang menghadap Penciptamu. Jadi biarkanlah setiap orang menghadapi jalan hidup ini sesuai dengan imannya. Berhentilah memvonis orang. Engkau tidak tahu seberat apa persoalan hidup yang harus dihadapinya. Engkau tidak tahu seberat apa pikirannya berkecamuk melawan dirinya sendiri pada saat ia menyampaikan pikiran dan perasaannya itu. Berhentilah berbicara, apalagi kalau itu hanya menyakiti saja. Berhentilah berbicara, apalagi kalau itu hanya untuk menambah luka. Memang berat untuk bertindak dengan iman di saat-saat seperti sekarang ini. Karena antara iman dan logika jaraknya bagaikan jurang besar yang memisahkan. Iman dan logika tidak akan pernah bertemu. Engkau bertindak dengan logika, padahal sesamamu manusia yang lain sedang bertindak dengan iman. Apakah layak engkau menyebutnya sebagai kebodohan? Apakah pantas engkau menyebutnya sebagai kesesatan atau pembodohan rohani? Marilah introspeksi diri kita. Renungkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan Pencipta. Marilah kita memberikan waktu dan diri untuk sesama. Terlebih untuk keluarga yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kalau hari ini, waktu-waktu ini, pemerintah menganjurkan kita lockdown. Berikan waktumu untuk keluarga. Berikan waktumu untuk sesamamu. Mungkin saja Tuhan sengaja mengizinkan semua ini terjadi karena manusia sudah terlalu egois. Mungkin saja Tuhan mengizinkan semuanya ini
terjadi karena manusia sudah terlalu cinta diri dan terlalu gampang menghakimi yang lain. Wahai teman, engkau yang menunjuk orang lain dengan jarimu, berhati-hatilah, karena 3 jari lain menunjuk kepada dirimu sendiri, sementara 1 jarimu mengarah ke atas. Sungguh, marilah kita mengingat pencipta kita pada masa muda kita, pada masa ini, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kan itu saudara, mari di saat-saat seperti ini mendekatlah kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Orang yang bergereja jangan menghakimi orang yang tidak bergereja. Orang yang tidak bergereja, Anda tidak perlu menghakimi orang yang bergereja. Karena setiap orang memiliki ukuran imannya masing-masing. Sehingga tidak ada yang imannya lebih tinggi atau imannya lebih rendah. Yang penting mendekatlah kepada Tuhan. Mulailah mengasihi sesamamu. Mendekatlah kepada keluargamu. Mungkin memang ini waktunya Tuhan izinkan untuk kita saling mendekat, saling menghargai, dan saling mengingat satu dengan yang lain. Anda yang mempunyai lebih, saatnya lah Anda membagi kepada orang yang tidak punya. Anda yang tidak punya, saatnya lah Anda bergantung pada Tuhan, agar Tuhan mencukupkan kebutuhan Anda. Jangan ketakutan, karena ketakutan, kekhawatiran tidak akan menambah sedikit pun umurmu, tapi justru akan mengurangi umurmu. Semakin mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan semakin mendekat kepada kita. Selamat menikmati waktu-waktu ini. Selamat menikmati hari-hari ini. Belajar mencari Tuhan, maka percayalah Tuhan sendiri akan menolong bangsa kita. Tuhan akan melewati kita dari semua ini. Percayalah, Tuhan yang kita sembah tidak akan pernah meninggalkan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.